Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Saya Nur Azimi, peserta bimbingan teknis bakal calon kepala sekolah 2025 akan menyampaikan analisis kasus 4 pada modul 3. Adapun kasus 4 pada modul 3 adalah di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah-langkah tersebut. Langkah pertama, apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya adalah kebenaran vs kesetiaan. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat pada kasus 4 ada Rara, petugas piket kelas, Nina, murid kelas lain yang kehilangan dompet, Tari, teman dekat Rara, serta Ibu Sri, guru pustakawan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Rara menemukan dompet dan mengambilnya dengan menyimpan di dalam tasnya. Nina kehilangan dompet saat membaca di perpustakaan. Tari melihat Rara mengambil dompet dan memasukkan ke dalam tasnya. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Jawabannya adalah uji legal, karena tindakan Rara melanggar hukum, mengambil barang yang bukan miliknya, dan uji intuisi, kata hati Tari, karena dia segan menyampaikan sebab berteman dekat dengan Rara. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Jawabannya kebenaran dan kesetiaan. Langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. Jawabannya berpikir berbasis hasil akhir. Walaupun ini sulit, namun perbuatan tercela yang dilakukan kalau didiamkan akan terulang lagi. Jadi sebaiknya disampaikan dengan jujur. Langkah 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijaksana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah Tari meminta Rara atau membujuk Rara untuk dapat mengembalikan dompet Nina dengan tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang banyak. Tujuannya untuk memberi kesadaran dan menghindarkan rasa malu dari Rara, serta hubungan persahabatan antara keduanya tidak retak. Langkah keempat, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus keempat? Jawabannya adalah Tari menyampaikan kepada Rara untuk dapat mengembalikan dompet Nina dengan menyatakan apa yang telah dilakukan Rara adalah hal tercela dan melanggar norma hukum sehingga merugikan orang lain. Langkah ke-9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari.
Pelajaran yang dapat kita ambil dalam kasus ini adalah situasi yang kadang sulit kita hadapi di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Namun kita mesti mengambil sebuah keputusan. Jangan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Sebaiknya lakukanlah uji pengambilan keputusan. Kemudian sepahit apapun keputusan tersebut, wajib kita untuk menelannya. Karena di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Demikian disampaikan analisis kasus 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.